Perkenalkan, nama saya Lula Azura dengan NIM 180162336. Perkenalkan, nama saya Fania Widyadana Zahida dengan NIM 18016137070. Perkenalkan, nama saya Diana Rini Hilmia Tunisa dengan NIM 18016230059. Perkenalkan, nama saya Indah Sekar Sening Tias dengan nomor induk mahasiswa 18016230026. Perkenalkan, nama saya Haura Kalisa Firdaus dengan NIM 18016230093. Apa sih dewasa madya itu? Dewasa madya itu adalah pertumbuhan manusia yang berkisar antara usia 40 sampai 50 tahun. Biasanya orang dewasa pada usia ini mulai memiliki perubahan pada tubuh mereka, pola pikir, serta mental mereka. Biasanya orang dewasa pada usia ini juga memiliki bermacam tanggung jawab yang mungkin berfaktor pada perubahan mereka. Apa aja perubahannya? Yuk disimak. Selanjutnya yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya mencakup keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab relasi di tengah-tengah perubahan fisik dan psikologis yang berlangsung seiring dengan proses penuaan. Ciri-ciri dewasa madya yaitu merupakan masa yang ditakuti, karena pada masa ini semakin mendekati usia tua, manusia punya lebih banyak alasan untuk takut. Kemudian masa transisi, pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri dan perilaku masa lalunya dan memasuki periode selanjutnya dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Kemudian masa stres. Hal ini merupakan masa penyesuaian radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah. Selanjutnya merupakan masa penyesuaian kembali dan masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Masa ini juga merupakan usia yang berbahaya karena banyaknya permasalahan fisik yang timbul akibat dari terlalu banyaknya bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun kurangnya memperhatikan kehidupan. Timbulnya penyakit jiwa juga datang dengan cepat di kalangan pria dan wanita, dan gangguan ini bisa berpuncak pada bunuh diri. Kemudian, ini merupakan usia yang kaku atau canggung karena pada masa ini, pria dan wanita berusia madya bukan lagi muda tetapi juga bukan tua. Merupakan masa berprestasi karena menurut Erikson, pada masa usia madya orang akan lebih sukses atau sebaliknya mereka akan berhenti dan tidak akan mengerjakan sesuatu apapun lagi. Menurutnya, apabila orang pada usia madya memiliki keinginan yang kuat, maka ia akan berhasil, dan sebaliknya apabila ia memiliki keinginan yang lemah, dia akan stagnan pada hidupnya. Kemudian masa ini juga merupakan evaluasi karena pada usia ini umumnya manusia mencapai puncak prestasinya, sehingga sangatlah logis jika pada masa ini merupakan masa yang pas untuk mengevaluasi prestasi berdasarkan aspirasi diri mereka sendiri ataupun orang-orang terdekat. Merupakan masa evaluasi dengan standar ganda karena pada masa ini dievaluasi dengan standar yang ganda bagi pria dan wanita. Walaupun perkembangannya cenderung mengarah ke persamaan peran antara wanita dan pria, namun dalam kehidupan sosial masih terdapat standar ganda terhadap usia. Kemudian merupakan masa sepi karena merupakan di mana anak-anak tidak lagi tinggal bersama orang tua mereka, dan orang tua yang terbiasa tinggal dan hidup dengan kehadiran anak-anaknya akan merasa kesepian dengan kepergian mereka. Seperti contohnya ketika anak yang pergi merantau untuk berkuliah, orang tua akan sering menghubungi anaknya untuk sering berkunjung ke rumah karena rasa rindu. Kemudian yang terakhir masa jenuh, karena pada masa ini banyak pria atau wanita yang memasuki kejenuhan pada sekitar usia 40 akhir dikarenakan kehidupan yang tidak memiliki variasi atau monoton sehingga membuat mereka merasa jenuh. Selanjutnya kondisi fisik pada perkembangan dewasa madya. Menurut Harlock, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat untuk mempertahankan pasangan atau bisa mengurangi daya tarik lawan jenis. Penelitian oleh Sandrock pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa wanita pada rentang dewasa madya mungkin menganggap tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap perubahan fisiknya. Beberapa contoh perubahan fisik pada masa dewasa madya yaitu giginya mulai menguning, kulit mulai keriput, punggung melemah, penurunan pada sensitivitas pendengaran, penurunan kebugaran fisik, menopause bagi wanita,
dan sulitnya melihat objek-objek secara dekat. Selanjutnya, kondisi sosial. Kategori hubungan sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial pada masa dewasa madya diantaranya: yang pertama, cinta dan pernikahan. Rasa aman, kesetiaan, dan daya tarik emosional antara satu dengan yang lain lebih penting seiring menjadi dewasanya sebuah hubungan. Pada masa dewasa madya, pasangan mungkin akan mengalami lebih sedikit kekhawatiran finansial dan lebih sedikit mengenai tugas dan pekerjaan rumah tangga. Kemudian ada sindrom sarang kosong ketika orang tua menghadapi penyesuaian baru karena ketidakseimbangan akibat ketidaktiadaan anak. Sindrom sarang kosong menyatakan bahwa kepuasan akan mengalami penurunan karena orang tua yang biasanya memperoleh banyak kepuasan dari anak-anaknya dihadapkan dengan kepergian dari anak mereka. Selanjutnya ada hubungan saudara dan persahabatan. Hubungan saudara kandung pada masa dewasa madya mungkin akan sangat dekat atau tidak acuh atau akan sangat bersaing. Begitu pula dengan persahabatan. Selanjutnya ada hubungan antar generasi. Orang dewasa usia madya memainkan peran penting dalam hubungan antar generasi dan sering digambarkan sebagai generasi sandwich. Yang ketiga adalah kondisi kognitif. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Kemudian, orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Dan yang terakhir, orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, fisik maupun kognitif, dan yang berhubungan dengan realita di lingkungan hidupnya. Kondisi religius. Nah, saat telah menginjak usia dewasa, terlihat nih adanya kematangan jiwa mereka, yaitu mereka mempunyai prinsip saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna akan hidup. Nah, karakteristik sikap keberagaman pada masa dewasa madya diantaranya adalah yang pertama, cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku mereka. Yang kedua, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman akan keagamaan. Dan yang ketiga adalah menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Sama seperti masa perkembangan lainnya, di masa dewasa tengah atau dewasa madya ini juga terdapat tugas-tugas perkembangan. Yang pertama adalah menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang pada umumnya terjadi di masa dewasa tengah. Kemudian hal-hal yang terkait dengan lingkungan keluarga dan sosial seperti menjadi seorang pasangan, menyesuaikan diri dengan orang tua atau lansia, mendidik anak, dan juga berkarir di jenjangnya. Dan yang terakhir adalah menata dan memelihara standar hidup yang stabil dan relatif mapan. Pada masa dewasa madya terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan individu, baik internal maupun eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, salah satunya adalah fisik, seperti penglihatan, pendengaran, atau organ dalam yang umumnya kondisinya mulai menurun. Namun pada dasarnya, lifestyle yang dimiliki oleh individu sebelum tahapan ini akan berpengaruh dan mungkin mulai terasa dampaknya pada masa dewasa madya ini. Jadi, selama lifestyle-nya baik, seharusnya kondisi fisik juga tidak akan menurun secepat itu. Tapi bukan berarti juga individu tidak bisa merubah lifestyle-nya mulai dari masa dewasa madya ini. Kemudian yang kedua adalah pikiran pribadinya mengenai karir, keluarga, dan datangnya umur pensiun. Banyak sekali milestone yang akan terjadi dalam tahapan hidup ini, dan pikiran pribadi ini sangat terkait dengan psychological well-being dari individu tersebut. Lalu yang terakhir adalah pandangannya terhadap diri sendiri. Apakah individu memandang diri sendiri sukses dan berhasil, ataukah sebalikannya? Dan segala faktor internal ini dapat berpengaruh secara negatif ataupun positif terhadap perkembangan individu tergantung dengan individu itu sendiri. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama, lingkungan kerja yang memberikan kesempatan baru untuk pengembangan karir. Yang kedua, lingkungan sekitar yang sehat, seperti komunitas yang baik. Contohnya adalah tetangga dan warga sekitar, serta penerimaan diri oleh lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah motivasi yang didapat dari orang-orang terdekat, seperti teman, pasangan, maupun keluarga. Pada masa ini merupakan periode yang rentan terhadap masalah kehidupan sehari-hari yang sedang atau bahkan akan dihadapi. Fase tersebut ditandai dengan adanya perubahan jasmani serta mental. Memasuki fase ini, usia madya mulai mengalami permasalahan penurunan memori, di mana kapasitas yang sudah dipenuhi dengan memori pada masa sebelumnya.
Mereka juga mengalami ketidakstabilan emosi. Terkadang mereka merasa gembira, bersemangat, namun juga terkadang mereka terlihat murung, tidak mau diajak bicara, sehingga mereka mengeluh dalam banyak hal yang bahkan memicu hingga terjadinya depresi. Perubahan fisik usia media kerap terlihat pada aspek penampilan, seperti bertambahnya berat badan, berkurangnya rambut dan beruban, perubahan pada kulit, serta perubahan pada warna gigi. Secara umum, kesegaran fisik dan kesehatan pun semakin menurun, mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, berkurangnya ketajaman mata karena kurangnya aliran darah menjadi penyebab perubahan fungsional dan generatif pada mata, sehingga mengurangi ketajaman mata dan akhirnya cenderung menjadi glaukoma, katarak, atau bahkan tumor. Kebanyakan orang berusia media menderita presbiopi atau kesulitan melihat sesuatu dari jarak jauh. Fungsi pendengaran juga ikut menurun yang terkadang menimbulkan bunyi dengung, sakit pada otot, sensitivitas pada kulit, sakit pada lambung seperti konstipasi atau asam lambung, kehilangan selera makan, bahkan insomnia.